بقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM, kemudian beserta seluruh segenap pengurus, kemudian yang kami hormati, kami muliakan, kami taklimi para orang tua kami, alim ulama, sedih pandai tokoh masyarakat. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon izin berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bersama-sama mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah di awal-awalnya, ayat ke-1 dan 1 halaman, dari ayat pertama sampai 1 halaman pertama. Dalam kitab-kitab tafsir Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab-kitab tafsir para ulama menjelaskan tentang ayat-ayat Allah dari ayat pertama sampai 1 halaman pertama, mengelompokkan manusia ke dalam 3 golongan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Dimulai dari ayat Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai 2 ayat seterusnya, ini adalah ciri-ciri orang yang muttaqin. Kalau misalnya ditanya dengan kita, kalaulah cita-cita atau target dari Ramadan itu adalah bertakwa, maka 5 atau 3 ayat ini setidaknya terimplementasi dalam kehidupan kita. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, keyakinan kita kepada Allah dan kabar-kabar yang Allah berikan semakin kuat. Keyakinan kita terhadap ayat-ayat Allah semakin kuat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kemudian kedekatan kita kepada Allah semakin dekat. Hubungan kita kepada Allah semakin membaik setelah Ramadan. Kemudian mimma razaqnahum yunfikun, dari apa-apa yang Allah berikan maka diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul jiwa sosial yang tinggi, lahirlah kepekaan sosial, peduli tetangga, peduli yang sulit, orang-orang yang susah. Nah, ini asar dari Ramadan. Kalau Ramadan yang diceritakan adalah, yang ditargetkan adalah ketakwaan, maka kita bisa membaca ciri-ciri orang bertakwa di sini. Kalau sebelum Ramadan kita sudah seperti itu, maka ba'da Ramadan harus lebih baik dari sebelumnya. Ini indikatornya kalau kita ingin mengukur tingkat ketakwaan itu seperti apa. Walaupun Allah yang huwa a'lamu bimanittaqwa, Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kemudian Allah mencirikan, Allah sebutkan golongan yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang kedua adalah Allah mencirikan, mengajarkan kita untuk kenal dengan ciri-ciri orang kafir. Sawa'un 'alaihim, sama saja. A anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, tetap saja tidak beriman. Sebenarnya ini adalah kabar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dakwahnya lintas profesi, lintas agama. Beliau mendakwahi orang-orang kafir. Maka Allah kasih kabar, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dakwahnya tetap jalan, tapi jangan berkecil hati ketika dakwahnya tidak diterima. Karena sudah begitu tabiatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman profesinya, atau bukan profesi ya, tugasnya sebagai dai, pengemban amanah dakwah itu tidak berkurang. Kewajibannya tidak luntur. Cuman dikasih kabar saja supaya tidak berkecil hati.
Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim, telinganya Allah tutup. Maksudnya tutup dari kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Semuanya dibuat buram, tak jelas yang mana yang hak. Kebenaran ditutup dari mata orang-orang ini. Ini kelompok yang kedua. Dan insyaallah kita akan membahas lebih panjang sedikit tentang kelompok ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan yaumil akhir, kata Allah, "Wa ma hum bimumin." Mereka itu tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia menipu Allah, tapi Allah tidak mungkin tertipu. Dialah yang tertipu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang seperti ini yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan yaumil akhir, di hatinya ada penyakit. Maka Allah tambahkan penyakitnya supaya makin jelaslah di akhirat posisinya di mana. Di darkil asfali minan nar. Siapa itu? Orang-orang yang munafik. Allah mencirikan orang-orang yang beriman dengan 3 ayat. Menjelaskan ciri-ciri orang beriman. Kemudian Allah menjelaskan ciri-ciri orang kafir dengan 2 ayat. Tapi Allah menjelaskan ciri-ciri orang-orang munafik lebih atau hampir 10 ayat. Seolah-olah memberikan kabar kepada kita, mengenali orang mukmin gampang, mengenali orang kafir gampang, jelas. Ini kanan, ini kiri. Yang sulit adalah bagaimana kita mengenali orang-orang yang ka'annahul mu'min walakinna aladdul khisam. Sepertinya mukmin tapi justru dialah yang membawa kerusakan di dalam tubuh mukmin. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ini yang pertama. Kalau dikasih tahu sama orang-orang seperti ini, la tufsiduna fil ard, jangan merusak di muka bumi. Yang ente lakukan salah. Ini salah nih, sudah banyak yang tidak terima dengan yang ente lakukan. Ente ini dikasih tahu yang benar, gitulah kira-kira. Apa katanya? Innama nahnu muslihun. Udah benar kok yang kami lakukan. Memang inilah yang paling baik yang kami lakukan. Kira-kira simpelnya seperti itulah Allah cirikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mufsid, membuat kerusakan, tapi mereka tidak merasa. Nah, makanya kita pertama, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita istafti qalbak. Tanya hati kita. Semua hati kita itu alal fitrah. Tahu yang mana baik, yang mana buruk. Bahkan, mohon maaf, bahkan pencuri saja, dia tahu kalau pekerjaannya itu adalah perbuatan buruk. Maka tanyakan kepada hati. Kalau sudah mulai hati kita ragu-ragu dengan perbuatan itu, maka tinggalkan. Ini syubhat namanya. Ini ciri yang pertama. Tapi kadang-kadang dia tidak merasa, oh saya ini sudah berjasa, padahal membuat kerusakan. Nah, maka telinga kita juga harus awas mendengar nasihat dari orang lain. Setidaknya Allah memberi kabar orang-orang yang susah dinasehati dengan kebaikan. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik. Yang kedua kata Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kemudian ketika disuruh beriman kama amanan nas, seperti umat mukmin yang lain, katanya anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman dengan seperti orang-orang yang bodoh, katanya. Sufaha itu bodoh. Jadi bodoh itu dalam bahasa Arab ada 3 klausanya. Yang pertama yang paling sering kita dengar jahil. Jahil ini bodoh artinya. Kemudian ada safih. Safih ini juga bodoh artinya terjemah. Kemudian ada ghobi. Ghobi ini juga maknanya bodoh juga. Tapi ketiganya punya makna yang berbeda. Kalau ghobi ini adalah
Istilah yang memang dia tidak tahu sama sekali dan tidak ada maksud pengingkaran. Itu ghabi. Kemudian kalau jahil, dia tahu tapi dia tidak melaksanakan. Ini jahil. Dia tahu tapi dia tidak melaksanakan, seperti seolah-olah dia tidak tahu. Ini jahil. Jahil betul. Jahil itu dia tahu sebenarnya, tapi dia tidak melakukan. Atau bahkan misalnya larangan, dia tahu larangan itu tapi dia melakukan kebalikannya. Ini jahil. Yang terakhir safi. Safi ini dia tahu, bukan hanya tidak melakukan tapi dia memusuhi kebenaran. Dia memusuhi kebenaran. Inilah safi. Maka kita berhati-hati dari sikap yang seperti ini. Disuruh beriman, disuruh ibadah, alah ente macam ibadahnya benar aja. Dalam hadis disebutkan Allah paling benci orang yang ketika dikatakan dinasehati dinasehati atas kebaikan, alaika anfusaka. Katanya ente urus aja diri ente sendiri. Orang-orang yang seperti yang Allah paling benci dengan perkataan seperti ini. Dikasih tahu ngeyel, kira-kira seperti itulah. Maka ciri yang kedua, dia tidak mau mengakui kesolehan orang-orang yang memang benar-benar soleh, mengakui kebenaran orang-orang yang benar-benar dalam kebenaran, dalam hak. Nah, ini ciri orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia ketemu sama orang mukmin, dia bilang kami bersama kalian. Tapi lewat saja orang mukmin, dia menjatuhkan musuh dalam selimut, kira-kira gitulah. Dan bisa jadi, dan saya naik lagi ke atas, dan Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang munafik ini sangat umum sekali. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia, Allah tidak katakan dan di antara orang-orang kafir, tidak. Atau Allah tidak katakan di antara orang-orang mukmin, tidak. Tapi Allah katakan di antara manusia. Karena kita semua adalah manusia, maka kita semua berpotensi mengatakan beriman tapi Allah tidak terima keimanan kita. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Zahir di hadapan kita dia mengatakan dia beriman dengan yaumil akhir, tapi wa ma hum bimu'minin, dia tidak beriman. Ini kasih kode ke kita sebenarnya. Semua kita berpotensi jadi orang munafik. Maka tanya lagi hati kita. Kalau dinasehati, ingat-ingat lagi. Wah, ciri-ciri orang munafik itu kalau dinasehati agak susah. Panas-panas telinga sedikit apalah. Karena salah satu ciri orang sombong itu al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Ghamtun nas itu mengecilkan orang-orang dianggap kecil, hina, sepele lah dengan orang. Wa batarul haq, dan menolak kebenaran. Nah, ini ciri-ciri orang yang sombong dan berpotensi menjadi munafik. Semua kita berpotensi. Semua kita. Karena Allah yang kasih kode wa minan nas. Selama kita masih manusia, kita berpotensi menjadi orang munafik. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Semoga Allah jaga kita semua, keimanan kita, yang selalu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun keadaan terang, kita tetaplah beriman kepada Allah. Kemudian kita jaga hubungan kita ke atas, ke Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hubungan kita sesama manusia. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, karena iman saja tidak cukup. Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan dirinya beriman kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah kepadanya dinaungi para malaikat. Kita berharap kita semua dinaungi malaikat, tapi syaratnya bukan hanya iman, syaratnya harus istiqomah. Ini udah akhir-akhir Ramadan, ini udah mulai berat nih istiqomah. Diskon udah banyak, pasar malam buka ya. Tapi ala kulli hal, semoga kita dan keluarga kita Allah jadikan orang-orang yang istiqomah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.